Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempraktekkan dengan video bagaimana langkah-langkah investor baru dalam memasuki pasar modal pada mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Kelompok kami terdiri dari Rehan Hilmi, Rafli Aditya Rizaldi, dan Yudi Iskandar. Jadi di sini saya berperan sebagai nasabah dan 2 teman saya yang lain sebagai customer service dari KSEI. Iya, jadi saya masih bingung bagaimana cara investasi di pasar modal. Jadi saya butuh informasinya dari Bapak Rafli untuk menjelaskan secara rinci bagaimana untuk bisa berinvestasi di pasar modal. Oke, kalau begitu sebelumnya di pasar modal itu kita harus bikin akun KSEI dulu. Nah, di KSEI itu ada yang namanya SRE, SID, RND, dan fasilitas akses untuk para nasabah. Yang pertama itu kita harus memiliki nomor SID dulu. Ya, maksud dari SID sendiri itu Single Investor Identification, atau bahasa mudahnya itu KTP bagi orang yang ingin berinvestasi gitu. Dari fungsinya itu untuk mempermudah para investor dalam mengakses dan memantau portofolionya, terutama ketika memiliki banyak investasi di berbagai sekuritas. Misalnya nih, Bapak Hilmi menginvestasikan melalui sekuritas A dan B. Nah, agar tidak susah melihat berapa total investasi dari Bapak miliki, itu bisa langsung dipantau dari KSEI ini dengan menggunakan nomor SID yang sama tentunya. Yang kedua itu memfasilitasi investor untuk memantau aset mereka secara daring dengan cara mengunjungi website akses.ksei.co.id. Website ini sudah terbukti aman karena dikelola langsung oleh PT KSEI. Selanjutnya, membantu investor memeriksa aset lewat bank yang menyediakan rekening dana investor. Hal ini karena SID sebuah integrasi dengan sistem perbankan. Aktivitas ini bisa dilakukan hanya melalui ATM atau e-banking saja. Sebelumnya pada tahun 2000, tepatnya akhir 2019, itu masih bisa menggunakan kartu. Namun tahun 2019 ke atas itu sudah tidak menggunakan kartu lagi. Sebagai sarana untuk mengakses, mengawasi, dan mengidentifikasi data atas kepemilikan sebuah investasi. Selanjutnya, terakhir itu membantu investor memantau segala transaksi jual beli saham di pasar modal Indonesia sampai ke tahap penyelesaian. Jadi misalnya kayak Bapak Hilmi mau investasi di apa nih? Kan kita lihat dulu dong pasarnya lagi bagus apa enggak. Nah, itu bisa langsung dipantau. Oke, baik. Dan untuk cara membuat SID sendiri nggak susah kok, Pak. Sebelumnya yang Bapak Hilmi harus siapin itu cuma perlu KTP sama NPWP aja. Tentunya pasti sudah punya dong. Iya, sudah punya saya. Nah, untuk jelasnya bisa disimak pembahasan berikut ini. Nah, untuk format nomor SID sendiri itu dia memiliki beberapa tipe. Nah, yang pertama ini untuk A dan B itu tipe investor. Untuk Bapak Hilmi sendiri, tipe investornya apa? Apakah corporate, individual, mutual fund, atau yang lainnya? Kalau saya individu sih Pak, jadi saya personal gitu. Oke, kalau individu berarti nanti nomor huruf di depannya itu adalah ID. Dan Bapak Hilmi ini tentunya domestik kan Pak, bukan warga asing dong? Iya betul Pak, saya asli Indonesia. Oke, untuk domestik sendiri lanjutnya itu ditambahkan huruf D. Dan tanggal lahir Bapak itu kapan Pak? Untuk tanggal lahir saya 26 Oktober ya Pak.
Oke, 26 Oktober tahun 2000. Oke, berarti nanti penulisannya ID D261000 dan untuk 4 angka selanjutnya itu kami akan yang menyediakan, dan untuk cek digit dari sistem yang secara otomatis akan terinput, Pak. Oke, baik Pak. Nah, untuk selanjutnya rekan saya yang akan menjelaskan lebih jelasnya. Oke, halo Pak Hilmi, di sini saya akan menjelaskan mengenai subrekening efek atau SRE yang juga diperlukan dalam proses menjadi investor di pasar modal. Saya jelaskan dulu ya, SRE itu adalah subrekening efek, yaitu rekening efek yang dimiliki oleh orang yang memiliki SID. Jadi SRE dan SID selalu berbarengan gitu, Pak Hilmi. Yang tercatat di KSEI yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia. Rekening efek ini digunakan untuk menyimpan portofolio efek, bisa berupa saham, reksadana, obligasi. Jadi SRE ini gabungan dari beberapa investasi Bapak Hilmi itu bisa dilihat dalam satu portofolio, dalam satu kesatuan, dengan catatan SID-nya harus sama, seperti itu. Next. Terus di sini ada tata cara pembukaan rekening SRE tadi ya. Yang pertama itu mengajukan permohonan pembukaan subrekening efek dengan disertai pembukaan SID ke KSEI melalui input atau output detail nasabah melalui sistem CBIS itu. Yang kedua ada penyampaian dokumen, yaitu tipe nasabah individu. Yang pertama itu ada yang lokal, yaitu tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung. Sedangkan kalau asing wajib menyerahkan fotokopi kitas dan NPWP. Kalau Pak Hilmi sendiri lokal kan? Lokal Pak, saya asli Indonesia. Oke, lokal. Berarti dokumen pendukungnya tidak perlu. Baik Pak. Terus di sini ada jenis investor yang tadi ya Bapak Hilmi itu lokal, tidak memerlukan dokumen pendukung. Terus ada kalau yang asing itu ada kitas dan kitab. Terus institusi asing ada DGT 1 dan DGT 2. Institusi lokal yang kena pajak, asuransi, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, jam sostek itu memerlukan beberapa dokumen seperti kopi NPWP, kopi ADART, SKMK, kopi NPWP. Terus selanjutnya ada institusi lokal yang tidak kena pajak seperti dana pensiun, bank, taspen. Yang dibutuhkan cuma SKMK, kopi NPWP. Next. Terus ada juga pemerintah Republik Indonesia, yaitu surat keterangan pemerintah Republik. Sedangkan kalau reksadana itu surat pernyataan efektif dari OJK dan juga kopi NPWP. Yang terakhir ABRI yang dibutuhkan yaitu keputusan Dirjen Pajak. Nah, selanjutnya salinan kopi dokumen pendukung milik nasabah itu harus merupakan dokumen yang masih berlaku ya, tidak kadaluarsa. Terus selanjutnya dokumen pendukung tersebut akan digunakan sebagai dasar pemotongan pajak berkaitan dengan kegiatan corporate action. Terus nomor NPWP harus sudah 15 digit sesuai ketentuan dari KPP ya. Terus ada dokumen yang diverifikasi dari tadi dokumen telah dikumpulkan, staf KSEI akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan pembukaan subrekening efek atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh pemegang rekening ke KSEI. Jadi setelah mengumpulkan dokumen itu nanti bakal diverifikasi dulu data-datanya Pak Hilmi oleh KSEI. Dan nanti baru akan disampaikan, dilaporkan melalui perusahaan efek seperti sekuritas, seperti itu. Terus sama seperti SID, SRE juga punya tata cara penomoran. Itu formatnya ada AA, BB, CC, dan DD. AA itu adalah kode pemegang rekening. BB itu adalah kode sub rekening efek. KSEI sendiri menyediakan kombinasi 4 digit angka dan huruf untuk penomoran subrekening efek. Sedangkan CCCC itu jenis rekening efek selalu diisi dengan 001, yaitu rekening depository. Sedangkan yang terakhir itu diisi dengan alamat nasabah yang tidak dapat tercantum seluruhnya dalam kotak alamat. Terus di sini ada tata cara penomoran itu ada 3 ya, Pak Hilmi. Di sini format penomoran bisa menggunakan angka. Misalnya 9X001 itu kode pemegang rekening, itu Mas Hilmi sendiri. Terus kode sub rekening efek 4 digit random. Terus 001 tipe rekeningnya, yaitu selalu depository 001.
dan juga cek digit yang disediakan oleh sistem. Yang kedua, menggunakan huruf. Perbedaannya hanya cuma di baris BBBB itu, yaitu diubah menjadi huruf, yaitu ABCD. Selanjutnya yang lainnya sama. Terus penomoran SRE juga yang terakhir itu kombinasi dari huruf dan angka. Dan itu cuma di baris keduanya saja itu menjadi AB73 contohnya. Sedangkan yang lainnya tetap sama, seperti itu. Gimana Mas Ilmi? Sudah mengerti? Ya, sudah mengerti. Lalu untuk selain kita harus menjelaskan. Ya. Sedangkan ketika kita sudah membuat SID dan juga SRE, itu juga bisa membuat RDN, itu rekening dana nasabah. Yang biasanya mungkin Mas Ilmi pernah mendengar ketika sekuritas mendaftarkan RDN-nya gitu. Atau Mas Ilmi pernah mencoba mungkin gitu kan. Itu sebuah bentuk penyelesaian transaksi pada pasar modal. Partisipan yang merupakan perantara pedagang efek wajib juga mengadministrasikan rekening efek nasabah dengan beberapa ketentuan di bawah ini. Yaitu pertama, partisipan yang sebagai perantara pedagang efek wajib menyimpan dana milik nasabah untuk kepentingan yang berkaitan transaksi efek nasabah dalam RDN sesuai peraturan perundang-undangan. Penyetoran dana nasabah untuk keperluan transaksi efek atau pembelian hak-hak nasabah dalam bentuk dana yang diperoleh dari corporate action. Hal ini hukumnya wajib dilakukan oleh partisipan yang merupakan perantara pedagang efek melalui rekening dana nasabah. Namun tetap terdapat pengecualian jika ada ketentuan lainnya dalam perundang-undangan pasar modal. Nah, RDN ini memang tidak terlalu berbeda jauh dengan rekening bank. Sama halnya dengan rekening bank. Dan juga pemverifikasian juga oleh bank. Terus karena proses seleksi dari transaksi keduanya sama-sama dikelola oleh bank. Perbedaannya hanya RDN tidak memiliki kartu ataupun buku rekening. Jadi secara digital aja gitu. Berarti nanti RDN ini sebagai perantara gitu ya. Jadi ntar misalnya saya ingin investasi di suatu sekuritas, nah ya ini saya berarti rekening ini bakal mencatat dulu ke ya RDN itu ya. Betul sekali, sebagai perantara antara pembeli dan juga sekuritas, seperti itu. Cukup jelas. Nah, untuk cara membuat RDN-nya, Bapak Yomi yang pertama itu cukup siapkan dokumen pribadi yang berupa KTP. Dan selanjutnya Bapak Ilmi boleh memilih sekuritas yang sekiranya Bapak Ilmi percaya. Misalnya Bapak Ilmi niatnya mau pakai sekuritas apa nih Pak? Sepertinya saya akan menggunakan MNC sekuritas sih. Nah, berarti nanti sepertinya di kampus Bapak mungkin ya memilikinya SPM gitu kan. Betul. Nah, itu boleh nanti kita Bapak Ilmi tinggal pilih sekuritasnya terus datang ke sana. Selanjutnya itu Bapak Ilmi bisa mengisi formulir yang akan diberikan oleh sekuritas tersebut. Dan setelah formulir yang dirasa sudah benar, maka Bapak Ilmi bisa selanjutnya mensetorkan deposit awal gitu. Oke, baik Pak. Jadi gimana Bapak Hilmi, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Jadi intinya tuh dalam proses investor masuk ke pasar modal tuh intinya kita harus membuka rekening dulu tadi seperti SID, terus SR juga RDN melalui sekuritas gitu Pak Ilmi. Nanti sekuritas itu untuk SRE dan SID-nya itu dia bakal memberikan data kepada KSEI yang bakal diverifikasi oleh KSEI sendiri. Sedangkan untuk RDN itu sendiri dia diberikan kepada bank untuk melakukan verifikasi. Nah, nanti bank memberikan data-data tersebut ke KSEI juga dan memverifikasinya. Nah, dari KSEI itu SID dan SRE itu bakal dikasih kembali kepada pihak sekuritas, dan pihak sekuritas itu bakal kembali ke Pak Hilmi untuk mengkonfirmasi bahwa pembukaan akun dan pemberian akses telah diberikan, seperti itu. Sama seperti RDN juga pihak sekuritas bakal memberikan konfirmasi kepada Pak Hilmi terhadap data yang sudah diajukan sebelumnya. Seperti itu Pak Hilmi.
Apa Oh, masih ini mungkin ditanya? bagan alirannya ya Pak? Nah, Iya betul, secara ini garis besarnya. bagiannya. Oke, tapi kalau yang terperinci itu yang tadi jelasin itu ya. Ya, secara terperinci bagaimana caranya, bagaimana membuatnya, biar Bapak Hilmi tidak bingung dan tidak lupa membawa dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk mendaftar ke investor gitu, untuk masuk ke IDX. Ya, berarti ini langkah dari pertama saya ingin membuat sampai saya bisa berinvestasi di emiten tertentu ya. Iya, jadi kalau Mas Hilmi sudah mempunyai SRE, RDN dan juga SID tadi, itu Pak Hilmi bisa melakukan jual dan beli di Bursa Efek Indonesia. Itu sebagai anggota bursa ibaratnya gitu, untuk membeli saham, emiten, reksadana ataupun bursa-bursa efek yang lainnya yang dijual. Seperti itu Mas Hilmi. Kalau untuk aplikasinya nanti itu tergantung sekuritas ya berarti ya? Betul. Sedangkan KSEI itu sendiri juga mempunyai aplikasi ya yang bisa diunduh secara digital untuk melihat portofolio secara keseluruhan dengan memasukkan SID yang sama yang udah Bapak Hilmi daftaran terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat secara real time bagaimana pergerakan investasi Bapak Hilmi gitu, portofolionya seperti apa gitu. Dan ada di sekuritas mana aja juga kelihatan, tapi dengan syarat SID yang sama. Berarti SID adalah KTP atau kartu pengenal Bapak Hilmi sebagai investor di pasar modal ini. Oke, siap. Baik, makasih kepada Bapak Yudi dan Bapak Rafli atas penjelasannya yang sangat jelas dan rinci. Mungkin nanti saya akan segera untuk memproses apa saja yang diperlukan untuk membuka agar saya bisa berinvestasi di suatu sekuritas atau di suatu saham tertentu ya. Iya, dengan pembukaan dokumen-dokumen ini juga Bapak Hilmi jadi lebih aman atau lebih secure lah dalam berinvestasi. Jadi tidak ada kekurangan dokumen apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena ada lembaga penjamin keuangannya seperti itu. Baik Pak. Siap. Bapak Hilmi sudah cukup penjelasan dari kami, dari Sudah Yudi cukup, dan Pak. Rafli. Sudah Oke, cukup jelas. kalau bila cukup, Baik, saya jika dirasa Bapak Hilmi sudah cukup, kita akhiri presentasi dari kami ya Bapak. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Hilmi.